Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya Siti Sarah dan rekan saya Zulpan Nindiatama dari kelompok C mengenai analisis konsep akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis konsep materi stoikiometri. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis konsep materi stoikiometri tentang label konsep, definisi konsep, atribut kritis dan atribut variabel, hierarki konsep, jenis konsep, contoh dan non-contoh mengenai materi dari stoikiometri. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri, Siti Sarah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Label konsep yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai tentang stoikiometri. Stoikiometri merupakan ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Stoikiometri ini memiliki atribut kritis dan atribut variabel. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, atribut kritis merupakan ciri-ciri utama konsep yang merupakan penjabaran dari definisi konsep tersebut. Dan atribut variabel yaitu ciri-ciri konsep yang lainnya yang besarannya yang nilainya dapat berubah, tetapi besaran dan satuannya tetap. Nah, pada stoikiometri ini, yang termasuk ke dalam atribut kritisnya yaitu reaksi kimia dan perubahan kualitatif, atribut variabelnya ada produk dan reaktan. Untuk superordinat, yaitu atau konsep yang lebih tinggi, yaitu ada stoikiometri lautan dan koordinat untuk konsep yang setara, yaitu stoikiometri reaksi dan stoikiometri senyawa. Kemudian, jenis konsep pada label konsep stoikiometri ini yaitu menggunakan konsep prinsip, yaitu konsep yang memerlukan prinsip-prinsip pengetahuan untuk menggunakan dan membedakan contoh dan non-contoh. Contoh dari stoikiometri ini yaitu perhitungan massa suatu zat dan perbandingan massa suatu zat. Label konsep yang kedua dari analisis konsep materi stoikiometri yaitu hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia yaitu hukum yang menjelaskan tentang dasar-dasar perhitungan kimia dalam aplikasi kimia. Dikarenakan dalam setiap reaksi kimia yang kita buat dan tentukan berdasarkan atas hukum-hukum dasar kimia. Yang termasuk ke dalam atribut kritis dan atribut variabelnya yaitu aplikasi kimia dan reaksi kimia, sedangkan atribut variabelnya yaitu ada di massa zat. Kemudian koordinatnya yaitu atau konsep yang setara seperti yang sudah teman-teman ketahui, adanya hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum kelipatan perbandingan dan penyatuan volume. Jenis konsep yang digunakan yaitu sama seperti stoikiometri, yaitu menggunakan konsep berdasarkan prinsip. Selanjutnya, label konsep yang ketiga yaitu tentang rumus empiris. Rumus empiris itu definisinya adalah rumus yang menggunakan lambang kimia untuk menunjukkan jenis unsur dalam suatu zat dan perbandingan sebagai jenis atom. Atribut kritis yaitu lambang kimia per jenis atom dan jenis unsur. Untuk atribut variabelnya yaitu massa atom, mol, dan jumlah mol. Untuk superordinatnya yaitu massa atom relatif dan koordinatnya yaitu massa molekul relatif. Pada rumus empiris kali ini termasuk ke dalam jenis konsep abstrak. Mengapa demikian? Konsep abstrak yaitu konsep yang atribut kritis dan atribut variabelnya sukar dimengerti dan sukar dianalisis. Seperti yang telah saya tuliskan, ada atribut variabelnya itu adalah mol dan jumlah mol. Kemudian ada juga atom yang kita tidak bisa menganalisis secara langsung. Kemudian untuk contohnya dari rumus empiris yaitu ada C2H5. Kemudian label konsep selanjutnya yaitu ada massa molar. Massa molar adalah massa 1 mol atom, molekul, atau partikel lain. Atribut kritisnya itu ada massa mol atom, unsur, dan senyawa. Atribut variabelnya massa atom relatif dan massa atom. Massa molar ini termasuk ke dalam jenis konsep berdasarkan prinsip. Kemudian persamaan reaksi. Persamaan reaksi yaitu persamaan yang menyatakan perubahan materi dalam suatu reaksi kimia. Atribut kritisnya ada reaksi kimia, produk, dan reaktan. Atribut variabelnya ada perbandingan massa dan massa.
Persamaan reaksi ini termasuk ke dalam jenis konsep yang menyatakan dengan simbol. Seperti yang teman-teman ketahui, persamaan reaksi ini kita banyak sekali menggunakan simbol-simbol. Contohnya ada N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Kemudian mol, yaitu jumlah zat yang mengandung partikel penyusun yang tepat sama banyaknya dengan atom-atom dalam 12 gram isotop karbon 12. Atribut kritisnya yaitu jumlah zat, massa atom, isotop, dan bilangan Avogadro. Variabelnya yaitu massa atom dan jumlah partikel. Koordinatnya atau konsep yang setara dengan mol yaitu massa molar. Mol ini menggunakan jenis konsep abstrak karena sulit untuk dianalisis. Kemudian reaksi pembatas, yaitu reaktan yang pertama kali habis digunakan pada reaksi kimia. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi tentang reaksi pembatas yang sering kita jumpai di stoikiometri. Reaksi pembatas ini atribut kritisnya yaitu reaksi kimia dan reaktan, atribut variabelnya yaitu massa atom. Konsep yang lebih tingginya yaitu rumus kimia, dan yang setaranya yaitu reaktan produk, dan konsep yang lebih rendahnya yaitu rumus empiris atau rumus molekul. Jenis konsep dari reaksi pembatas ini yaitu konsep menyatakan simbol. Selanjutnya, label konsepnya yaitu titrasi. Titrasi yaitu penambahan secara berangsur-angsur suatu larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat pada larutan lain yang konsentrasinya belum diketahui sama sekali sampai reaksi kimia itu selesai. Biasanya titrasi ini ditandai dengan perubahan warna ketika ditambahkan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya itu. Atribut kritisnya yaitu ada reaksi kimia, atribut variabelnya yaitu konsentrasi larutan dan volume larutan. Konsep yang setara dengan titrasi itu yaitu titik ekuivalen dan kurva ekuivalen. Jenis konsep dari titrasi ini yaitu konsep berdasarkan nama konsep. Kemudian ada persen komposisi. Persen komposisi itu merupakan persentase massa dari tiap unsur yang terkandung dalam suatu senyawa. Atribut kritisnya yaitu ada massa molar unsur dan massa molar senyawa. Atribut variabelnya adalah massa total dan komposisi unsur. Konsep yang setara dengan persen komposisi ini yaitu persen massa tiap unsur. Kemudian, contohnya itu seperti 31,6% massa atom P pada senyawa H3PO4. Selanjutnya yaitu ada hukum perbandingan tetap, yaitu cuplikan yang berbeda dari senyawa yang sama selalu mengandung unsur-unsur penyusun dengan perbandingan massa yang sama. Atribut kritisnya yaitu senyawa dan unsur, atribut variabelnya yaitu perbandingan senyawa koefisien, dan hukum perbandingan tetap ini termasuk ke dalam jenis konsep berdasarkan prinsip. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai analisis konsep materi stoikiometri yang telah dianalisis oleh saya dan teman saya. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Zulfa Nindiatama. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Sarah yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan. Untuk label konsep selanjutnya adalah perhitungan kimia. Definisi konsepnya yakni perhitungan dalam kimia ialah rumus dan konsep untuk memecahkan suatu permasalahan kimia. Adapun atributnya, yang pertama atribut kritis, rumus kimia dan konsep rumus. Dan atribut variabelnya, massa molar senyawa dan jenis zat. Superordinat dari perhitungan kimia, yang pertama menetapkan log, karena masih banyak dari kita semua dalam memahami angka log yang belum diketahui. Kemudian yang kedua menetapkan rumus kimia yang tepat. Untuk subordinat, yang pertama massa molar senyawa, dan yang kedua persamaan reaksi. Ordinatnya massa molar unsur. Untuk jenis konsep yang diambil dari perhitungan kimia, yakni menyatakan sifat dan nama atribut. Kemudian contoh dari perhitungan kimia adalah mol sama dengan gram per mm. Untuk lambangnya adalah N sama dengan G per M besar M kecil. Dan non-contohnya adalah mol sama dengan GR per MR. Karena itu terdapat miskonsepsi dari
gram harus menjadi G, dan massa molar harus mm. Kemudian rumus dasar kimia. Adapun definisi konsepnya adalah jenis dan jumlah atom untuk setiap molekul dalam jumlah tertentu. Atribut kritisnya adalah jenis molekul, dan atribut variabelnya adalah jumlah atom dan jumlah molekul. Untuk superordinatnya adalah rumus kimia yang tepat, dan subordinatnya adalah rumus senyawa. Kemudian, untuk ordinatnya adalah rumus molekul. Adapun jenis konsep yang diambil dasar kimia adalah menyatakan sifat dan nama atribut. Untuk contohnya, H2 dan NH3. Dan untuk non-contohnya adalah gas hidrogen yang dilambangkan dengan H besar saja, tidak memakai 2, yang seharusnya gas hidrogen adalah H2. Untuk rumus molekul, definisi konsepnya adalah jumlah atom-atom dari unsur penyusun senyawa. Kemudian, atribut kritisnya adalah jenis unsur. Lalu, atribut variabelnya adalah jumlah atom. Superordinat dari rumus molekul adalah rumus empiris. Lalu, subordinatnya adalah jumlah atom penyusun. Dan ordinatnya adalah massa unsur. Kemudian jenis konsep yang diambil dari molekul adalah berdasarkan prinsip. Lalu contohnya, etana sama dengan C2H6, dan non-contohnya, etana sama dengan CH3, tidak memakai 2 dan tidak memakai 6, yang seharusnya memakai 2 dan memakai 6. Selanjutnya adalah label konsep massa atom relatif. Untuk definisi konsep massa atom relatif, yaitu jumlah atom yang membentuk massa molekul relatif. Adapun atribut kritis dari massa atom relatif, yang pertama unsur, yang kedua massa satu atom isotop C12. Lalu atribut variabel dari massa atom relatif adalah jumlah atom. Di sini tidak ada superordinat dan subordinat. Yang ada ordinat. Yang pertama, massa rata-rata suatu atom unsur. Kemudian, jenis konsep yang diambil dari massa atom relatif adalah menyatakan sifat dan nama atribut. Lalu contohnya, AR H sama dengan 1. Dan di sini tidak ada non-contoh. Lalu label konsep reaksi pembatas. Definisi konsep dari reaksi pembatas adalah zat yang habis lebih dahulu. Untuk atribut kritisnya, jumlah mol reaktan. Dan atribut variabelnya adalah koefisien dan massa zat. Di sini pun tidak ada superordinat dan subordinatnya. Yang ada ordinat. Yang pertama, massa zat sisa. Yang kedua, massa zat produk. Lalu jenis konsep yang diambil dari reaksi pembatas adalah berdasarkan prinsip. Lalu contohnya adalah mol NaOH lebih kecil dari mol H2SO4, sehingga NaOH merupakan reaksi pembatas. Lalu massa molekul relatif, definisi konsepnya adalah jumlah massa atom relatif dari seluruh atom penyusun senyawa. Lalu atribut kritisnya adalah lambang yang diambil dari massa molekul relatif, yaitu M besar dan M kecil. Kemudian atribut variabelnya adalah jumlah molekul dari senyawa. Di sini pun tidak ada superordinat dan subordinatnya. Yang ada ordinat, yaitu jumlah mol. Lalu jenis konsep yang diambil dari massa molekul relatif, yaitu menyatakan sifat dan nama atribut. Dan contoh dari massa molekul relatif adalah massa molar H2O sama dengan 18. Dan non-contohnya adalah untuk lambang massa molar, ini dalam non-contoh masih Mr, sehingga harus diubah menjadi mm. Selanjutnya, label konsep reaksi penguraian. Definisi dari reaksi penguraian adalah
Suatu senyawa tunggal yang membentuk zat baru dua atau lebih. Adapun atribut kritis dari reaksi penguraian, senyawa tunggal. Dan atribut variabel dari reaksi penguraian, jenis zat. Untuk superordinat dan subordinat dari reaksi penguraian, di sini itu tidak ada. Dan yang ada, ordinat menyusun senyawa. Untuk jenis konsep yang diambil dari reaksi penguraian adalah berdasarkan prinsip. Kemudian contoh yang diambil dari reaksi penguraian, HCl diuraikan menjadi H+ dan Cl-. Dan non-contohnya itu tidak ada. Baik, selanjutnya hukum kekekalan massa. Definisi konsep dari hukum kekekalan massa. Apabila massa dari suatu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi beberapa proses di dalamnya. Dan atribut kritis yang diambil dari hukum kekekalan massa adalah massa zat, dan atribut variabel yang diambil dari hukum kekekalan massa yaitu proses dalam sistem. Kemudian superordinat dari hukum kekekalan massa yaitu perhitungan jika massa tidak sama. Lalu subordinatnya di sini tidak ada dan ordinatnya rumus kekekalan massa. Jenis konsep yang diambil dari hukum kekekalan massa yaitu menyatakan sifat dan nama atribut. Kemudian untuk contoh dari hukum kekekalan massa yaitu berupa contoh soal yang sering diberikan oleh para pendidik. Untuk non-contohnya itu tidak ada. Lalu label konsep dari hukum Gay-Lussac. Definisi dari hukum Gay-Lussac sendiri, pada volume gas konstan, tekanan gas bertambah, maka suhu mutlak gas akan bertambah, dan sebaliknya. Nah, untuk atribut kritis dari hukum Gay-Lussac yaitu yang pertama, volume, kedua tekanan, dan ketiga suhu. Untuk atribut variabelnya, perlakuan pada zat. Lalu superordinat dari hukum Gay-Lussac sendiri yaitu rumus hukum Gay-Lussac. Subordinat dan ordinat di hukum Gay-Lussac ini tidak ada. Lalu jenis konsep yang diambil dari hukum Gay-Lussac sendiri adalah menyatakan sifat dan nama atribut. Lalu contoh dari hukum Gay-Lussac itu berupa contoh soal yang selalu diberikan kepada peserta didik dari para pendidik. Kemudian non-contohnya itu tidak ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai presentasi dari kami mengenai analisis konsep materi stoikiometri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.